Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 hari setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, saat ini salah satu tersangka Tri Taruna yang merupakan Kasidatun telah menyerahkan diri. Di mana sebelumnya dua tersangka lain yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu dan juga Kasih Intel Asis Budianto sudah diamankan sebelumnya. Dan di belakang saya ini merupakan tempat tinggal atau kos yang sebelumnya digunakan oleh Tri Taruna yang sempat buron oleh KPK hingga akhirnya hari ini menyerahkan diri. Ya, kos-kosan yang ditinggali oleh Tri Taruna ini sebenarnya jauh dari kata mewah seperti kos-kosan seperti pada umumnya. Bahkan jika bisa kita lihat di area sekitar kosan merupakan daerah rawa yang sebenarnya cukup jauh dari pusat kota Amuntai. Untuk menuju ke kantor kejaksaan sendiri harus melintasi jalan di depan saya ini. Bisa kita lihat saat ini di puncak musim penghujan, jalanannya selalu hampir setiap tahun ya ini selalu terjadi genangan air seperti ini yang memang cukup lama. Jadi bukan berada tepat di pusat kota Amuntai. Hampir sekitar 3 km jika dari pusat kota Amuntai, termasuk dari kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sendiri. Kos tempat Tri Taruna yang berlokasi di Kelurahan Antasari, Kecamatan Amuntai Tengah saat ini masih disegel. Pemilik kos diminta KPK untuk melarang siapapun mendekati kamar kos yang sudah disewa sejak 3 tahun lalu. Dari KPK juga belum memasuki area kamar kos karena kunci utama dan juga kunci cadangan dibawa oleh Tri. KPK sempat ingin membuka paksa, namun dari pemilik kos menyarankan untuk memanggil tukang kunci agar tidak terjadi kerusakan. Namun akhirnya KPK hanya melakukan penyegelan dan akan kembali datang. Pemilik kos meminta proses tidak terlalu lama dan KPK mengatakan paling lama 2 minggu untuk proses penyegelan. Pemilik kos mengatakan di hari OTT yaitu pada Kamis 18 Desember 2025, Tri Taruna berangkat dari kos menuju kantor pada pagi hari dan pada sekitar pukul 4 sore atau pukul 16 penyidik dari KPK datang ke kos tersebut. Informasi dari pemilik kos mengatakan bahwa Tri Taruna memang jarang datang ke kos tersebut beberapa bulan terakhir, dalam 1 bulan sekitar 2 hingga 3 kali. Warga di sekitar kos tidak mengetahui dengan adanya operasi tangkap tangan yang melibatkan penghuni kos. Diana, salah satu pemilik warung yang tidak jauh dari kos, mengatakan tidak mengetahui mengenai penghuni kos serta adanya jaksa yang tersandung kasus hukum. Acil tahulah ada jaksa yang mengkos di depan warung pian sini aja. Nggak tahu ya sebelumnya, memang kada tahu. Waktu hari Kamis semalam kada tahu juga ada rame-rame di sini. Oh, inggih. Tri Taruna kini menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih setelah 4 hari pencarian. Sebelum diburu KPK, Jaksa Tri punya rekam jejak hitam yang cukup panjang. KPK menemukan bukti bahwa Jaksa Tri diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU pada tahun 2022 sebesar 930 juta dan dari rekanan pada tahun 2024 sebesar 140 juta. Tri Taruna pernah bertugas di Kejari Banjarmasin dan Kejari Kabupaten Banjar. Pada 1 Maret 2012, Tri Taruna bikin heboh. Dia digerebek warga di Martapura. Kala itu Tri Taruna berstatus jaksa fungsional di Kejari Martapura yang kini bernama Kejari Banjar. Dia digerebek warga di rumah seorang janda di kawasan Kelurahan Sungai Paring, Martapura. Padahal status Tri Taruna saat itu merupakan pria beristri sah. Selain itu, Tri Taruna juga sempat disorot terkait 2 kasus dengan dugaan korupsi, yakni dugaan perjalanan fiktif anggota DPRD Kabupaten Banjar dan kasus bangunan pasar Sungai Bakung di tahun 2018. Tempat saya berdiri saat ini merupakan tempat pertama dilaksanakannya operasi tangkap tangan OTT KPK pada tanggal 18 Desember 2025. Pada sekitar pukul 1 hingga pukul 2 siang atau pukul 13 hingga pukul 14 terdapat banyak sekali penjagaan di area ini. Setidaknya 2 jaksa yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus P. Napitupulu dan juga Kasih Intel Asis Budianto dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Kronologi pada saat pelaksanaan OTT KPK sendiri pada saat itu sebenarnya ketiga dari jaksa sendiri tengah berada di kantor. 2 langsung mengikuti arahan dari KPK dan 1 yaitu Tri Taruna yang merupakan Kasidatun sempat melarikan diri di titik pertama
pelarian dilakukan, yaitu di kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ini. Pada saat dilakukan pemeriksaan di Mapolres Hulu Sungai Utara dilakukan sekitar sore hingga pukul sekitar 23.30. Dari pantauan kami pada saat itu, dari banyak sekali SKPD, sebenarnya dari kepala SKPD, pejabat maupun pegawai yang datang silih berganti untuk kemungkinan dimintai keterangan, meskipun mereka dilarang untuk memberitahukan terkait apa saja yang dipertanyakan oleh KPK pada saat pemeriksaan. Usai pemeriksaan, jaksa dan juga kepala dinas dibawa ke Banjarbaru untuk diterbangkan ke Jakarta. Dua kepala dinas, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Dinas Kesehatan, juga sempat dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun saat ini kedua kepala dinas sudah berkantor seperti biasa. Informasi yang didapatkan, Kepala Dinas Pendidikan Rahman Heriadi sudah masuk ke kantor pada hari ini, Senin 22 Desember 2025. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani juga memberikan komentar. Dirinya mengatakan, kejadian ini menjadi pembelajaran untuk seluruh pihak. Sahrujani berkomitmen untuk tetap clean and clear dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara. Seluruh pejabat diminta menjalankan tugas dengan ketulusan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga juga diminta untuk terus membersamai pemerintah daerah bersama membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.